Shalom saudara-saudaraku, bersyukur kita hari ini kita masih menikmati kehidupan yang Tuhan beri. Dan karena itu biarlah mengawali segala tugas pekerjaan kita di hari ini, kita akan beribadah bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur kepadamu Bapa di surga, sebab hari ini Engkau beri bagi kami. Sepanjang hari ini berbagai aktivitas sedang menanti kami, berbagai tanggung jawab yang Kau percayakan pula. Tetapi untuk memulaikan semuanya itu kami ingin mendasarinya itu dengan firman. Kami terlebih dahulu ingin memuliakan dan mengagungkan Engkau yang memberi kesempatan kami boleh berkarya dan beraktivitas di hari ini. Kami mau membaca firman bersama, Tuhan menolong kami semua yang bersekutu saat ini. Kami baca firman, merenungkannya, tidak sekedar membaca dan mengerti, tetapi juga dalam ketaatan dan kesetiaan kami melakukan itu untuk kepujian bagi nama Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan firman kehidupan kami yang kekal. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita membaca 2 Korintus 2 ayat 10 dan 11 berkata, "Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsyafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka." Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema ibadah kita pada saat ini adalah konsistensi sikap pelayan. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada sebuah kisah nyata tentang Charles Templeton yang adalah seorang pengkhotbah yang pernah berkhotbah kepada lebih dari 1,5 juta orang per tahun. Bersama dengan Billy Graham, mereka mendirikan Youth for Christ pada tahun 1941. Namun pada tahun 1957, Templeton mengaku sebagai seorang ateis dan menyangkal semua yang telah diberitakannya selama 21 tahun pelayanannya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, melalui pembacaan saat ini kita belajar tentang konsistensi dalam pelayanan. Konsistensi adalah bukti ketulusan ketika perkataan, tindakan, dan iman kita tetap selaras, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. Rasul Paulus menghadapi tantangan dari orang-orang yang meragukan dirinya. Mereka berkata bahwa perkataannya dalam surat-suratnya keras, tetapi ketika bertemu langsung ia tampak lemah. Namun saudaraku, Paulus menegaskan bahwa dirinya tetap sama, baik dalam tulisan maupun dalam tindakan. Setidaknya
dari teladan Rasul Paulus melalui ayat ini memberi pesan bagi kita agar kita mampu untuk menjadi pelayan Tuhan yang memiliki sikap pelayanan antara lain. Pertama, konsisten dalam perkataan dan tindakan. Jangan hanya mengajarkan sesuatu, tetapi juga harus hidup sesuai dengan ajaran tersebut. Seorang pelayan Tuhan harus jujur dan dapat dipercaya baik di dalam pelayanan maupun dalam kehidupan pribadinya. Contoh, jika seorang pelayan mengajarkan kasih, ia juga harus menunjukkan kasih dalam tindakannya, bukan malah mudah marah atau bersikap kasar. Yang kedua, konsisten dalam karakter. Sikap kita sebagai pelayan tidak boleh berubah atau hanya tergantung pada siapa yang ada di sekitar kita. Contoh, jangan terlihat rendah hati saat bersama pemimpin gereja atau saat bersama pemimpin masyarakat, tetapi menjadi sombong saat bersama dengan orang lain. Yang ketiga, konsisten dalam komitmen pelayanan. Pelayanan dilakukan bukan hanya saat ketika merasa senang, tetapi tetap setia meskipun menghadapi tantangan dan pergumulan. Dan yang kelima, ini yang paling utama, konsisten dalam ketergantungan kepada Tuhan. Seorang pelayan yang konsisten selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupannya, bukan hanya saat ada masalah. Contohnya, berdoa dan membaca firman Tuhan bukan hanya saat butuh pertolongan, bukan hanya saat pada melakukan pelayanan, tetapi itu juga menjadi kebiasaan sehari-hari. Saudara-saudaraku, ingatlah, jangan kita jadi seperti Templeton, tetapi kita harus jadi pelayan seperti pelayan Tuhan yang telah dicontohkan dan diteladankan oleh Rasul Paulus. Saudara-saudaraku, saya mau menutup renungan kita di hari ini dengan sebuah pantun, ke hutan mencari rotan, singgah sebentar di tepi telaga, konsisten dalam tindakan, kunci sukses dalam pelayanan. Saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk pembacaan firman Tuhan di hari ini, mengingatkan kami untuk tetap menjadi hamba pelayan Tuhan, menjadi orang yang menaruh harap kepadamu, selaras antara perkataan atau ucapan dan tindakan setiap hari. Biar Tuhan semakin mendapati kami menjadi hamba-hamba pelayan Tuhan yang kuat kokoh dalam iman. Kami berintegritas. Kami tetap memegang setiap ajaran daripada Tuhan. Kami tidak hanya menginjili, tetapi juga dalam perbuatan setiap hari nyata benar bahwa kami adalah pelayan Tuhan yang melakukan tugas panggilan dengan ketulusan hati, dengan sukarela dan penuh dengan sukacita iman. Tuhan memberkati kami sekalian yang boleh bersekutu beribadah saat ini, jemaat Tuhan di mana saja mereka berada. Tuhan menaungi dan melingkupi mereka. Biar oleh kasih dan kemurahan-Mu, mereka tetap diberkati dengan kesehatan dan kekuatan dalam pekerjaan dan aktivitas mereka. Baik yang ada di Manado, di luar daerah, ataupun yang ada di luar negeri. Tuhan menopang semua hamba-hamba-Mu, semua umat-Mu, supaya tetap teguh kuat kokoh di dalam iman. Kalau ada yang sakit, Tuhan berkati, jamah, dan biarlah kiranya alirkan mujizat-Mu melalui makanan, minuman, obat-obatan, ataupun peralatan medis yang dipakai. Mereka diberikan kesabaran untuk menjalani proses perawatan yang tidak mudah, tetapi biarlah pengharapan kepadamu sambil terus bersuka cita di dalam Engkau akan membuat mereka berpulih secara total. Kalaupun ada di antara jemaat Tuhan saat ini yang dalam pergumulan, Tuhan berikan kesabaran, Tuhan berikan ketabahan, biar mereka mampu dan kuat menjalani dan melewati setiap pergumulan yang ada. Dan bersama dengan Tuhan, mereka dimampukan. Tuhan menolong kami sekalian ini dalam berbagai aktivitas karya kerja di sepanjang hari ini. Biar Tuhan mendapati kami semakin taat dan setia kepadamu. Ini doa kami, permohonan kami aminkan bersama dengan mengucapkan Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, demikianlah ibadah kita di saat ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.